Halo Leo, apa kabar? Semoga kalian semua sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan puasa kalian berjalan dengan lancar. Ya, ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Kita mau reading tentang prediksi buat teman-teman Leo di bulan April 2025 ada apa saja. Ini general reading, ini fun reading, ini hanya prediksi, nggak usah dibawa serius banget, kita enjoy aja, kita happy-happy aja, karena ini energi banyak orang ya, bisa jadi tidak bisa resonate, tidak bisa cocok, tidak bisa sesuai banget sama teman-teman Leo ya. Kalau misalnya resonate pun bisa jadi paling 80% seperti itu ya. Jadi kalian bijak-bijak menyikapinya, aminkan saja hal baiknya, ambil pesan baiknya, abaikan hal buruknya ya. Nggak usah dibawa baper, nggak usah jadi kesal, nggak usah jadi kepikiran. Kita buat enjoy aja di sini, happy-happy aja di sini ya. Oke, kartunya sudah aku shuffle teman-teman Leo. Kita mau mulai di sini. Kamu ada apa yang pertama untuk energi general kamu di bulan April 2025 Leo? Kamu ada observer, kemudian kamu ada to the sea. Leo, beberapa dari Leo, aku melihatnya pada bulan April kalian seperti ingin mengeksplor lagi sesuatu yang lebih dalam. Apakah itu tentang hubungan ya? Apakah itu tentang seseorang yang baru kenal, pasangan yang baru kamu kenal? Apakah itu kamu mengeksplor pekerjaan, dalam arti kamu mencari tahu pekerjaan apa lagi ya yang lebih baik lagi yang bisa aku kerjakan. Jadi kamu pengen mengembangkan diri, kamu mengobservasi berbagai pilihan-pilihan lain ya. Bisa jadi mungkin misalnya saat ini kamu bekerja di bidang komunikasi, kamu pengen meningkatkan lagi hal yang lainnya yang kira-kira kamu mempunyai talenta lain dalam hal di luar komunikasi ya. Kamu mengobservasi kemungkinan-kemungkinan yang bisa kamu raih untuk kesuksesan pekerjaan kamu, atau mungkin kamu di sini juga bisa lagi mengobservasi suatu kehidupan, suatu usaha yang ingin kamu lakukan ya. Intinya di sini di bulan April kamu seperti ingin mengamati atau memantau juga situasi sebelum kamu bertindak. Kamu mencari tahu lebih banyak, mengumpulkan informasi yang lebih banyak ya. Kamu sepertinya kamu merasa kayak kamu harus lebih berhati-hati nih. Kamu nggak mau terburu-buru dalam mengambil keputusan ya. Apapun itu keputusan yang kamu mau ambil, kamu pengennya keputusan yang kamu ambil itu adalah keputusan yang terbaik, yang paling bijaksana ya. Bisa jadi di sini kamu juga sedang membandingkan, misalnya apakah kamu lebih baik mencari pekerjaan di sini ataukah kamu lebih baik mencari pekerjaan di tempat lain ya. Kamu sedang menimbang-nimbang, mengobservasi hal tersebut, atau mungkin kalian yang sedang berada di tempat lain, kalian sedang berpikir untuk gimana ya kalau aku kembali lagi ke tempatku, terus kemudian mengembangkan suatu usaha yang sudah menjadi talenta kalian seperti itu. Jadi banyak kemungkinan-kemungkinan yang kalian cari tahu, yang kalian dalami, yang kalian selami tentang sesuatu hal di bulan April. Kemudian to the sea, aku melihatnya ada kebutuhan kamu untuk kembali ke suatu tempat. Ada keinginan kamu untuk memperbaharui diri, meninggalkan sesuatu yang lama. Jadi kayaknya aku melihatnya kemarin bisa jadi ada suatu keputusan yang kamu sesali, atau misalnya bukan, tidak melulu kamu sesali, tapi kamu merasa ini kayaknya keputusannya nggak pas deh, aku harus membuat satu keputusan lagi, bahwa kayaknya aku udah bikin keputusan salah nih, aku udah terburu-buru nih mengambil keputusan ya. Jadi kamu seperti ingin mengisi energi kamu untuk memiliki suatu kekuatan untuk bisa mengambil keputusan itu gitu ya. Apapun itu, bisa jadi misalnya ini adalah uh, kamu ingin, ya udah kayaknya nih pekerjaan yang kemarin itu jauh lebih, memang lebih baik deh daripada apa yang aku kerjakan sekarang, misalnya kayak gitu ya. Kayaknya memang aku lebih baik di sini deh daripada aku harus kemana, misalnya kayak gitu ya. Jadi ada sesuatu kehidupan atau sesuatu aktivitas untuk memperbaharui diri kamu, tetapi aku melihatnya ini justru kamu uh, seperti ingin kembali gitu ya, seperti ingin kembali ke sesuatu yang pernah kamu lakukan gitu.
ya. Jadi kamu persiapkan diri kamu untuk mengambil energi positif supaya kamu bisa menentukan hal-hal yang baik, menentukan hal-hal yang tepat untuk kehidupan kamu ke depannya. Gitu ya, Leo. Oke Leo, sekarang kita mau lihat kehidupan kamu secara umum, usaha, keuangan maupun cinta Leo ya. Di April ada apa saja? Di sini ada The Hermit. Kamu memang kayaknya memang lagi merenung Leo, apa yang sebaiknya kamu lakukan dalam kehidupan ini. Kemudian di sini ada Seven of Cups. Lalu di sini ada Knight of Swords. Di bulan April Leo, aku melihatnya dengan adanya The Hermit, ini memang ada semacam apa ya, kamu seperti sedang membutuhkan waktu untuk menyendiri, berdiam diri sejenak, mengevaluasi lagi diri kalian, mencari kebijaksanaan di dalam diri kamu sendiri, ya, membuat suatu keputusan apa yang terbaik yang kamu rasa perlu segera kamu putuskan. Apakah itu untuk diri kamu sendiri, apakah itu untuk keluarga kamu, apakah itu untuk masa depan kamu gitu ya. Jadi kayak kamu nih lagi mencari pencerahan nih ya. Kamu lagi membuka hati, membuka pikiran kamu untuk mendapatkan masukan-masukan dari angel guide kamu ya. Kamu kayak mencari jawaban apa yang terbaik yang harus kamu lakukan ke depannya gitu. Kemudian di sini dengan karir usaha kamu ada Seven of Cups, ada kebingungan di beberapa Leo, aku melihatnya ya. Apa yang sudah kalian lakukan saat ini, bisa jadi sebenarnya itu udah sesuatu hal yang baik yang kamu lakukan, tapi bisa jadi kamu ada kebosanan kah, ada tekanan kah di tempat kerja kamu, atau ada sesuatu yang membuat kamu itu tidak nyaman di tempat pekerjaan ya, sampai akhirnya kamu mengobservasi tadi ya, mencari pekerjaan lain yang menurut kamu lebih pas, lebih tepat untuk diri kamu dan bisa memberi penghasilan yang cukup juga untuk diri kamu gitu ya. Jadi kamu melihatnya di sini, melihat berbagai peluang yang ada. Peluang-peluang itu misalnya kalau di bidang ini gimana ya, kalau di bidang ini gimana ya, kalau aku kesini gimana ya, kalau aku harus begini. Jadi ini kamu kayak lagi banyak banyak yang kamu pikirkan ya. Makanya di sini kamu juga butuh meditasi, butuh sendiri, butuh merenung untuk membuat suatu keputusan yang tepat. Kalau untuk bidang keuangan ya Leo, aku melihatnya beberapa dari Leo di awal-awal bulan seperti lagi panen ya. Banyak pemasukan uang dari berbagai sisi, berbagai sektor ya, banyak rezeki yang kalian dapatkan. Jadi kalian juga harus bijak-bijak menggunakan uangnya ya Leo. Jangan terlalu banyak pengen beli ini, pengen beli ini, pengen beli ini. Banyak banget keinginan kamu ya. Gunakan di saat-saat nanti ada masa-masa paceklik ya. Biasanya setiap orang pasti ada lah masa-masa yang memerlukan uang seperti itu kamu bisa mengatasinya ketika kamu punya simpanan yang cukup ya. Jadi jangan tergiur dengan mata, tergiur dengan hati hanya karena ingin, padahal kamu sebenarnya juga nggak butuh-butuh amat gitu ya. Misalnya kamu pengen beli, waduh tuh jeans baru bagus nih, padahal kamu sebenarnya punya, sebenarnya nggak butuh-butuh banget ya, cuman pengen doang. Nah itu yang harus kamu kendalikan gitu ya Leo. Oke, kita mau lihat lagi untuk cinta. Di sini ada Knight of Swords. Ada cinta yang akan datang dalam kehidupan Leo ya. Untuk Leo yang single aku melihatnya. Atau mungkin kalian Leo yang single, kalian akan segera menemukan kalian misalnya yang laki-laki atau pria gitu, kalian kayak lagi punya semangat banget untuk mengejar seseorang ini gitu ya. Untuk mendekati seseorang ini. Aku merasanya sepertinya kamu nggak banyak mikir nih, nggak mikir banyak. Jadi kamu harus pertimbangkan juga ya. Ya kayak kamu tuh udah jatuh cinta gitu ya. Jadi kamu harus hati-hati. Kenapa? Ya kamu harus pikirkan dulu ini orang siapa, bagaimana latar belakangnya gitu. Jangan cuma karena jatuh cinta oleh pandangan pertama kalian jadi menutup untuk berbagai hal yang lainnya gitu ya. Kalau aku lihat untuk kalian yang berpasangan, apakah itu kalian menikah maupun kalian yang masih berpacaran, aku melihatnya kalian lagi semangat-semangatnya nih berduaan ya. Mungkin efek dari
dari Lebaran kemarin, hari raya membuat kalian juga lebih romantis, lebih saling mendekatkan diri, saling memaafkan gitu ya, sehingga energinya itu masih terus terbawa, di mana kalian jadi penuh semangat menjalankan kehidupan cinta kalian, kalian support, kalian saling mendukung satu dengan yang lainnya. Ya, hargai orang-orang yang kalian cintai ya Leo, yang saat ini ada bersama kamu, yang kamu merasa bahwa orang itu selalu mendukung kamu, menyayangi kamu ya. Uh, Terima mereka dengan setulusnya gitu ya Leo. Oke, sekarang kita mau lihat lagi untuk yang selanjutnya, pesan untuk keuangan kah, karir kah, atau usaha kamu, kalian sesuaikan ya, karena ini dari Angel Abundance. Kita mau lihat ada apa pesannya di sini. Power of prayer. Give this situation to God for uplifting and healing, and be open of miracles. Aku baca atasnya aja ya, terlalu panjang, aku bacain langsung aja. Di sini ada kekuatan doa Leo ya. Jangan abaikan, jangan remehkan ketika kamu terus meminta, ketika kamu terus mengetok pintu ya, meminta bantuan Tuhan, meminta petunjuknya. Doa kamu itu tidak akan pernah sia-sia ya, tapi semua kembali kepada waktu Tuhan. Jadi jangan berhenti, aduh kok nggak dijawab-jawab sama Tuhan sih, kok nggak dijawab-jawab sih gitu kan. Pasti kamu kesal, bisa jadi kesal gitu ya, dan itu bisa jadi memang belum waktunya. Jawaban itu memang belum waktunya. Semua itu akan indah pada waktunya yang sudah ditetapkan oleh Tuhan ya. Di sini dengan kekuatan doa dikatakan, serahkan situasi ini, situasi apapun yang mungkin tadi kamu galau di sini ya, kamu ingin kembali kemana, kamu sedang mengobservasi apapun, serahkan situasi ini kepada Tuhan untuk diangkat dan disembuhkan, dalam arti diselesaikan, dan bersikaplah terbuka terhadap mujizat. Mujizat itu selalu ada. Sumber daya, cinta, dan jawaban surga itu tidak terbatas, sedang menanti doa-doa kamu. Pastikan untuk bertindak berdasarkan bimbingan ilahi yang Tuhan sudah berikan tanda-tandanya kepadamu sebagai jawaban atas doa-doamu. Jadi di sini kamu juga diminta untuk sensitif ya. Bisa jadi Tuhan sudah berbicara di hati kamu, tetapi kamu menolaknya atau kamu tidak mendengarnya, kamu gak peduli gitu ya. Misalnya kamu itu pengen bekerja di bidang apa gitu, terus kemudian kamu ketika lagi nonton TV atau apa gitu, kayak di situ kamu dicerahkan, oh iya ya bidang ini kayaknya cocok nih sama aku, bisa jadi itu jawaban Tuhan, tapi kayaknya kamu langsung enggak bakat gue, nggak bisa kayak begitu ya. Padahal ketika Tuhan berperan serta dalam kehidupan kamu, bisa jadi kamu memiliki talenta yang luar biasa yang kamu rasa mungkin kemarin kayaknya aku nggak mampu deh, sebenarnya kok aku bisa ya, kayak gitu ya. Itu mujizat namanya ya teman-teman Leo. Oke, sekarang kita mau lihat untuk pesan cinta kamu di sini, be gentle with yourself. Kemudian di sini pesan kesehatannya ada the letter. Pesan cinta untuk Leo, be gentle with yourself. Perlakukan diri kamu sendiri dengan kelembutan ya, dengan kasih sayang. Jangan terlalu keras sama diri kamu, terutama dalam hal cinta. Jangan terlalu juga memaksakan diri kamu. Misalnya kamu mengejar seseorang, tetapi seseorang itu nggak peduli sama kamu misalnya, ya jangan dipaksakan gitu ya. Jangan terus-terusan kamu merendahkan diri kamu, atau misalnya kamu jadi tidak punya harga diri, misalnya kayak gitu Leo ya. Jadi kamu juga harus menghargai diri kamu harus lembut pada diri kamu harus sayangi diri kamu sendiri ya, dalam hal cinta dan dalam hubungan kamu dengan pasangan, dengan seseorang gitu ya. Oke, untuk kesehatan kamu Leo di April ada the letter. Pesannya adalah bisa jadi kamu jangan mengabaikan ketika kamu misalnya tiba-tiba dapat email misalnya, atau misalnya tiba-tiba kamu lagi jalan-jalan, kamu dapat selebaran tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan kesehatan ya. Bisa jadi itu salah satu tanda di mana kamu mungkin
akan mendapatkan semacam inspirasi, oh ada ya tempat pengobatan ini ya, oh berarti pusingku selama ini yang nggak sembuh-sembuh bisa nih dibawa ke sini, misalnya kayak gitu. Gitu ya Leo. Jadi jangan abaikan jika ada informasi penting atau saran dari seseorang atau saran yang tiba-tiba muncul di media sosial kamu yang kayaknya kamu kok kayak nggak pernah nih ada gini, tiba-tiba muncul kayak gini. Nah itu adalah suatu mujizat juga ya, yang dapat membantu kamu untuk meningkatkan kesehatan kamu, untuk membantu kesehatan kamu atau membantu kamu keluar dari sakit penyakit kamu. Ya Leo. Oke, sekarang kita mau lihat lagi pesan dari angel guide kamu. Di sini ada apa? Ada honor and trust your feeling, hormati dan percayalah pada perasaanmu sendiri. Ya, be gentle with yourself. Kamu harus lembut, kamu harus hargai diri kamu, hargai perasaan kamu. Kalau memang perasaan kamu kepada seseorang tidak dihargai, ya udah mundur aja, berarti dia bukan untuk kamu. Gitu gampangnya ya. Karena perasaan kamu itu adalah petunjuk yang kuat ya dari Tuhan untuk kamu bisa membuat keputusan yang tepat. Jadi percayai diri kamu, percayai feeling kamu, perasaan kamu, dan hargai setiap perasaan kamu yang muncul pada saat itu, apa ketika kamu sedang bergumul dengan sesuatu, bertarung dengan sesuatu, gitu Leo. Oke. Kemudian self care atau apa ya, healing yang harus kamu lakukan di sini. Aku punya 2 kartu untuk kamu Leo. Di sini ada forgiveness, memaafkan ya. Kemudian yang kedua ada listen to the music, dengerin musik Leo. Exchange your negative mind with your favorite song. Dengarkan lagu-lagu yang membuatmu terhibur, jangan lagu-lagu yang kalimatnya itu membuat kamu sedih, membuat kamu luka, yang mengafirmasi hal-hal yang positif, yang bisa membuat kamu semangat. Dengarkan lagu-lagu itu ya Leo, oke? Oke, dari forgiveness, memaafkan diri sendiri maupun orang lain di sini itu penting, Leo, ya. Itu bisa melepaskan beban emosional kamu, bisa meningkatkan keseimbangan, keselarasan di dalam diri kamu, ya, sehingga jasmani rohani kamu itu bisa selaras, bisa seimbang. Ketika badan kamu sehat tapi hati kamu itu penuh dendam, hati kamu itu khawatir, hati kamu itu kesal terus sama seseorang, gak selesai-selesai ya, tiap-tiap keingetan itu gak baik ya. Gak usah terlalu sensitif gitu ya. Kalau misalnya ada orang ngomong apa sesuatu, nggak usah langsung mengkonternya itu dengan sesuatu kalimat yang negatif juga ya. Dibawa enjoy aja, dibawa positif saja. Kalau seseorang itu menyarankan sesuatu, berarti dia peduli kepada hal baik untuk diri kamu gitu ya. Misalnya kamu dibilang coba deh kamu sekolah komunikasi deh, karena kamu kayaknya pintar deh kalau ngomong. Oh iya ya, ya udah terima aja itu sebagai masukan gitu. Nggak perlu langsung mengkonter, apa sih aku kan nggak suka komunikasi, misalnya kayak begitu ya. Itu hanya membawa energi negatif buat diri kamu Leo ya. Sesuatu saran positif ya udah terima aja, iyain aja, toh kamu nggak lakukan juga nggak masalah kan, bukan urusannya dia juga gitu ya Leo. Oke. Kemudian di sini kamu diminta dengarkan musik yang menyenangkan, yang menenangkan diri kamu Leo ya, untuk mengurangi stres, terus untuk meningkatkan emosi kamu. Kalau kamu mendengarkan musik, instrumen-instrumen yang nyaman, itu akan menenangkan hati kamu. Kamu bisa lebih rileks ya, sehingga yang tadi kamu menjadi seimbang, selaras kehidupan kamu. Ya Leo. Oke, sekarang aku punya kartu. Kamu bisa tanyakan satu hal yang jawabannya yes, no, atau maybe. Aku bisa jadi keluar jawabannya ada maybe. Satu pertanyaan Leo untuk bulan April, mungkin apa yang ingin kamu lakukan, atau sesuatu yang jawabannya yes or no, aku akan jawab. Ya, aku akan kocok dulu untuk membuat kamu berpikir, membuat pertanyaan ya. Jawaban satu kartu untuk pertanyaan Leo. Jawaban untuk pertanyaan Leo di bulan April 2025. Oke Leo, kita mau lihat apa jawaban untuk kamu di sini. Di sini jawabannya maybe. Ya, bisa iya, bisa enggak. Bisa jadi kalau misalnya ini kamu lakukan di bulan April, bisa jadi akan
melahirkan sesuatu yang baik, bisa juga enggak, bisa jadi juga apapun yang ingin kamu lakukan di April bisa jadi itu tertunda sampai dengan bulan berikutnya. Gitu ya Leo. Oke Leo, ini saja yang aku punya untuk Leo di bulan April 2025. Semoga bermanfaat. Sehat selalu Leo. Kita ketemu lagi di readingan selanjutnya. Terima kasih Leo. Salam.